warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mufti, di mana kita akan mencoba sharing seputar bagaimana membuat sebuah website dengan menggunakan software Figma. Untuk teman-teman yang baru mencoba membuat desain website, kemudian bingung menentukan software apa yang akan digunakan dalam membuat sebuah desain website. Nah, Figma adalah salah satu software yang sangat bagus untuk kita gunakan. Oke, langsung saja kita membuka Figma-nya. Oke. Oke, ini adalah halaman Figma. Jadi biasanya saya membuat desain website atau mockup sebuah website menggunakan Figma, karena Figma itu dari sisi fitur sangat lengkap ya, bisa membuat kita tuh makin mudah ketika membuat sebuah desain website. Nah, di Figma ini ada pilihan untuk berbayar dan gratis. Kebetulan saya menggunakan yang gratis, jadi saya coba klik di sini Get Start for Free. Oke, karena sebelumnya saya sudah login menggunakan Gmail, saya coba untuk klik langsung aja dengan continue with Google, kemudian masuk ke email saya. Oke, ini adalah halaman di mana kita bisa memulai untuk membuat sebuah website. Ini adalah dokumen-dokumen saya ketika saya membuat sebuah desain. Teman-teman yang pertama bisa mengklik create, kemudian oke, ini adalah halaman untuk kita membuat sebuah desain. Oke, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah bisa menggunakan tools yang ada pada Figma, gitu ya. Ya pelan-pelan mungkin teman-teman juga akan seiring waktu bisa menggunakan tools-tools yang ada pada Figma. Oke, kalau kita melihat editornya di sebelah kiri ini ya ada tools yang dimana kebutuhannya adalah untuk masuk ke dalam file atau membuat sebuah file, mengedit, view dan seterusnya, dimana teman-teman bisa menggunakan ini mencoba sendiri ya pastinya. Terus kemudian juga di sini masih standar untitled, jadi saya coba untuk membuat dokumen penamaan untuk dokumennya. Oke, draftnya adalah free karena saya menggunakan Figma gratis ya. Kemudian di sini ada file, kemudian aset. Ya. Nah, file ini adalah dokumen yang kita bisa menggunakan beberapa page. Oke, di sini ada page 1, di mana page 1 ini bisa kita ubah juga penamaannya, misalkan desain system. Kemudian saya ingin membuat dokumen lagi, di bawahnya add new page. Di sini kita bisa membuat dokumen website. Oke, kita coba lagi ya, bisa nggak? Oke, masih bisa, karena biasanya Figma membatasi layer halaman. Ini kita buat aset. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita masuk ke desain sistem, ke website, kemudian kita klik di sini frame, di mana frame ini adalah tools untuk kita menentukan kita mau membuat ukuran untuk halaman, di mana sini ada frame
font. Ini untuk mobile version, jadi teman-teman bisa pilih sendiri mana ukuran yang ingin teman-teman buat. Konteksnya adalah untuk membuat ukuran mobile version. Kemudian di sini ada tablet. Kemudian di sini ada desktop. Nah, kebetulan saya akan memberikan contoh tampilan desktop, jadi saya pilih desktop ya. Kita klik stop. Oke, nah sudah terlihat halaman blank putih ini. Ini adalah halaman di mana teman-teman bisa membuat sebuah website. Atau ini adalah halaman di mana teman-teman akan mendesain sebuah website di dalam halaman putih ini, ya. Mungkin pertama-tama adalah teman-teman harus tahu cara memulai bagaimana membuat sebuah website. Nah, di sini kita bisa melihat paling bawah, ya. Di sini ada kursor, ya, move, hand tool, scale. Oke, pelan-pelan saya akan memberitahu kepada teman-teman fungsi daripada tools ini. Tapi mungkin saya akan coba langsung untuk membuat case study-nya dulu gitu ya. Oke, di sini ada rectangle. Rectangle ini di mana ya kebutuhannya adalah kita membuat sebuah objek kotak gitu ya. Ini. Kemudian kita coba line. Line adalah kita membuat sebuah garis ya. Kemudian kita membuat arrow. Kemudian di sini juga ada ellipse, objek ellipse. Kita buat bulat. Kemudian polygon, start. Ya, ini adalah objek yang bisa kita gunakan dengan tools yang ada di bawah ini, ya. Dimana tools ini juga yang kemudian akan kita adjust kembali, akan kita edit ulang, mulai dari pewarnaannya, terus ukuran panjang dan lebar objek tersebut. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan dengan cara, misalkan rectangle ini mau kita kecilin, okay. Caranya seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman klik kotaknya, nah di sini ada sudut-sudut yang teman-teman bisa di-drag, diklik, kemudian diarahkan ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi rectangle ini akan mengikuti kursor teman-teman menyesuaikan objek-objeknya. Sama seperti bulat juga kita bisa buat lonjong gitu ya. Nah, untuk teman-teman ketika mau membuat objek secara proporsional, jadi kalau kita hanya mendrag gitu ya, ini akan tidak menjadi proporsional. Nah, untuk membuat proporsional, kita bisa klik shift, kemudian tekan kursornya ke bawah atau ke atas. Nah, ini secara otomatis akan membuat objek ukurannya secara proporsional, ya. Yaitu selanjutnya adalah memberikan warna dari rectangle. Oke, ketika kita klik, kita harus melihat apa yang ingin kita ubah. Oke, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan pojok, di mana teman-teman bisa melihat di sini ada posisi, ya. Posisi bisa teman-teman klik posisi tengah, dia akan berpindah ke tengah secara otomatis. Kita pindah ke kiri, dia akan ada di pojok sisi kiri. Kemudian jika kita pindahkan di pojok sisi kanan, dia akan menempatkan di posisi kanan. Ya, saya akan mencoba memposisikan ini di tengah, ya. Oke, oke. Intinya adalah ketika teman-teman mau mengubah sebuah objek, teman-teman harus klik dulu. Dia harus aktif. Kemudian setelah aktif, teman-teman bisa memilih mau membuat objek seperti apa, adjustmentnya seperti apa. Tadi kan sudah ya di posisi. Kemudian di sini ada rotate. Teman-teman bisa rotate juga, ya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman secara manual diputar, klik gitu ya.
putar gini ya. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan tools ini secara otomatis. Oke, kemudian di sini ada flip horizontal. Oke, ini karena ukurannya kotak, jadi dia tidak akan berat. Nah, di sini juga ada vertical flip. Oke, karena objeknya adalah kotak, jadi kita tidak bisa melihat perubahannya ya. Nanti mungkin kita akan mencoba case di, di objek yang berbeda. Oke, kemudian ini adalah layout untuk ukuran. Ketika kita melebarkan ke kanan, ukuran width akan berubah gitu ya, sesuai dengan panjang yang kita tentukan. Sama seperti halnya height juga seperti itu. Kemudian appearance ini nanti akan kita gunakan di case yang berbeda. Nah, fill ini adalah kondisi ketika kita mau mengubah warna daripada objek tersebut. Nah, teman-teman bisa klik atau teman-teman bisa klik langsung mengubah kodenya di sini ya. Misalkan kita buat putih ya, putih itu dengan kode F F F F F5 ya. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi putih. Atau teman-teman bisa juga memilih warna, klik di objek putihnya, kemudian teman-teman bisa memilih warna yang teman-teman cari gitu ya. Saya akan coba menggunakan warna merah ya. Oke, klik, kemudian di sini juga ada tombol untuk menghapus atau kita mau hide, kita hilangkan. Gitu ya. Contohnya adalah kalau saya hide dia tidak akan terlihat ya, tapi secara objeknya itu tetap masih ada. Oke, ini bisa kita aktifkan kembali. Kalau kita mau menghapus, kita tinggal klik remove, otomatis dia akan hilang ya. Coba kontrol Z kembali.